Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 2 Maret 2025, Pekan Biasa ke-8, Ofisi Pekan ke-4, Hari Minggu Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya. Daratan pun buatan tangannya. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Datanglah hai umat Allah, marilah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mada. Yesus penyelamat kami hari yang pertama ini. Kau sucikan selamanya dengan kebangkitan mulia. Bangkitkan sekarang ini hati dan semangat kami. Bangkitkanlah kemudian badan kami berkat iman. Bila Engkau datang lagi, kami kan menyongsong pasti untuk hidup seterusnya bersamamu pada Bapa. Perkenankan kami nanti memuji sepenuh hati Bapa, Putra, Roh Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur 23. Tuhan masuk bait-Nya yang kudus. Pintu surga terbuka untuk Kristus pada waktu kenaikannya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua penghuninya. Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut, menegakkannya atas samudra raya. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Dia yang menerima berkat Tuhan dan memperoleh balas jasa dari Allah penyelamatnya. Orang demikianlah yang mencari Tuhan, yang menghadap hadirat Allah Yakub. Tinggikanlah tiangmu hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan yang perkasa dan perwira, Tuhan yang jaya dalam peperangan. Tinggikanlah tiangmu hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi,
supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan semesta alam. Dialah Raja mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Pujilah Allah kami, hai para bangsa, sebab Allah memperkenankan kami tetap hidup. Mazmur 65. Madah untuk korban syukur. Kebangkitan Tuhan dan bertobatnya para bangsa. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi namanya yang mulia, dan kemakanlah pujiannya. Berkatalah, ya Allah, betapa dahsyatlah karyamu, betapa hebatlah kekuatanmu, sehingga musuh terbungku-bungku di hadapanmu. Seluruh bumi sujud menyembah Engkau dan memuji namamu dengan mazmur. Mari saksikan karya Allah. Perbuatan Allah menggemparkan manusia. Allah mengubah laut menjadi tanah kering. Mereka menyeberangi sungai tanpa menjadi basah. Mari kita bersorak-sorai kepada Allah. Ia memerintah dari bentengnya yang abadi. Pandangannya mengawasi para bangsa. Jangan sampai ada yang memberontak melawan Dia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa. Serukanlah pujiannya dengan sepenuh hati. Sebab Allah memperkenankan kami tetap hidup dan tidak menyerahkan kami kepada kematian. Engkau telah menguji kami, ya Allah, membesut kami seperti membesut perak. Engkau membawa kami ke padang belantara dan menimpakan wabah kepada kami.
Engkau memusingkan kepala kami dengan penyakit. Kami mengalami siksaan api dan air. Setelah kami kau bawa keluar dari kemakmuran Mesir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, sebab Allah memperkenankan kami tetap hidup. Dengarkanlah, hai kamu semua yang takwa, aku hendak mewartakan yang dikerjakan Allah bagiku. Aku akan masuk rumahmu membawa kurban bakaran. Aku akan memenuhi nazar yang telah kuucapkan dalam kegelisahanku. Aku akan mempersembahkan hewan tambuk, membakar domba jantan menjadi kurban yang harum. Aku akan menyediakan kurban sapi dan kambing. Mari dengarkanlah, hai kamu semua yang takwa. Aku hendak mewartakan yang dikerjakan Allah bagiku. Kepadanya aku telah berseru, dan pujiannya telah kunyanyikan. Sekiranya kau menyadari suatu kesalahan, Tuhanku pasti tidak mendengarkan daku. Tetapi kenyataannya Allah mendengarkan daku dan mengindahkan doa permohonanku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengarkanlah, hai kamu semua yang takwa, aku hendak mewartakan yang dikerjakan Allah bagiku. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 14 ayat 20 sampai 40. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini
Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang yang lain duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá,
artikel ke-162. Kesampingkan hatimu, penuhilah tugasmu terlebih dahulu. Namun pada saat engkau melaksanakan tugasmu itu, curahkanlah segenap hatimu ke situ. Artikel ke-163. Jika mata kananmu menyesatkanmu, cungkilah dan buanglah. Hati yang malang, itulah yang menyesatkan engkau. Genggamlah hatimu, genggamlah kuat-kuat dalam tanganmu, dan jangan sekali-kali engkau memberinya penghiburan. Dan apabila hatimu menuntut penghiburan, katakan kepadanya perlahan-lahan untuk meyakinkannya. Hati di atas salib. Saudara-saudara, marilah saat ini kita mendaraskan Mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu
yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan, serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Tuhan Maha Murah, ampunilah hamba-hambamu dan limpahkanlah kurnia rahmat-Mu kepada kami. Semoga semangat kami Kau teguhkan dengan iman, harapan, dan cinta kasih, supaya kami tetap berkanjang mematuhi kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.